Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Untuk kali ini dalam video yang saya buat baru saja, saya akan menjelaskan beberapa materi untuk praktikum morfologi gangguan sirkulasi ya untuk mata kuliah patobiologi seluler. Eh, ini ada beberapa preparat di depan Anda ya. Preparat yang pertama ini ada pankreatitis, ada juga preparat keduanya adalah melanoma, ketiga filariasis, dan keempat adalah eh, preparat yang ada tulisannya fasciolosis. Ya, eh, sebetulnya preparat-preparat ini saya pakai untuk mewakili kelainan-kelainan atau perubahan-perubahan morfologi yang Anda cari di bawah mikroskop ya. Eh, Kali ini saya menggunakan slide virtual whole scan images. Pertama kita bahas dulu di pankreas ya. Ada beberapa hal yang kita bisa temukan di pankreas. Satu kelainan yang baiknya Anda cari yaitu perdarahan dan hiperemia aktif. Nah, ini pankreas, kebetulan ini asalnya pankreasnya diambil dari pankreas anjing. Saya besarkan saja. Nah, nanti Anda cari bagian yang Anda fokuskan adalah bagian seperti ini. Ini adalah yang kita sebut bagian namanya Pulau Langerhans. Ya, Anda cari Pulau Langerhansnya atau bagian seperti ini nih. Nah, ini bagian Pulau Langerhans atau seperti ini. Ya, nah bagian yang ingin Anda fokuskan itu Anda taruh di tengah seperti ini. Kemudian saya besarkan. Nah ini lobulus pankreas, Pulau Langerhansnya di tengah. Saya besarkan saja. Nah satu bagian pertama yang Anda cari adalah perdarahan. Ya, jadi yang Anda lihat di sini merah-merah ini warnanya oranye, ini adalah darah. Ya, jadi oke ini kita lihat. Nah, seperti ini nih, yang merah, yang oranye-oranye ini adalah darah. Dan kalau Anda lihat bahwa darahnya ini berada di eritrositnya, ya, berada di luar pembuluh darah. Nah, ini yang menandakan adanya perdarahan. Oke, atau misalnya di sini juga sama. Nih, yang oranye ini adalah sebetulnya RBC, letaknya ada di luar pembuluh darah. Contohnya apa? Nah, Anda lihat di sini. Di sini ada bagian yang tipis, ini adalah endotel, ya. Tapi lihat bagian ini, ya, eritrositnya di luar pembuluh darah yang menandakan adanya perdarahan. Oke, kita lihat lagi bagian yang lain. Sebetulnya dengan pembesaran kecil Anda bisa lihat ya. Oke, Anda bisa lihat warnanya lebih ini yang oranye-oranye ini. Oke, kita besarin. Tuh, ini semua juga yang oranye-oranye ini adalah kumpulan darah merah, ya, yang letaknya ada di luar pembuluh darah yang menandakan adanya perdarahan. Kemudian pada daerah ini sebetulnya Anda bisa lihat juga, ya saya besarkan, ya Anda bisa lihat juga sebetulnya sel-sel yang nekrosis, ya, lihat ini pignosis misalnya, ya. Nah, sebetulnya ini mencirikan adanya peradangan pada pankreas. Ya, ini juga nih sel-sel yang nekrosis. Ini lihat kardiorexis, pignosis. Pada kasus ini apa yang Anda lihat? Pada kasus ini pankreatitis, peradangan pada pankreas itu biasanya di sini ada juga hemoragi, perdarahan, tapi karena ini ada peradangan, kita juga akan temukan yang namanya hiperemia. Ya, jadi kalau hiperemia apa? Hiperemia itu sebetulnya akumulasi darah di dalam pembuluh darah, ya, yang berhubungan dengan proses aktif. Salah satunya adalah peningkatan aliran darah ke suatu jaringan, misalnya pada kondisi radang. Ya, oke, saya coba tunjukin hiperemia mungkin yang beberapa yang mudah untuk Anda. Ya, coba kita lihat di sini di Pulau Langerhans di sini.
Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat nih. Coba lihat bagian ini. Lihat ada pinggirannya tipis-tipis begini. Ini adalah sebetulnya endotel. Ya. Anda juga bisa lihat di sini nih. Ada tipis-tipis, ini adalah endotel. Jadi ini sebetulnya kapiler pembuluh darah penuh berisi darah. Ya, kapiler pembuluh darah penuh berisi darah yang menandakan adanya hiperemia. Ya, terutama di daerah yang ada peradangannya. Jadi hiperemia aktif karena peningkatan sirkulasi ke daerah tertentu yang mengalami radang. Atau yang paling mudah, Anda bisa lihat ini dindingnya dapat terlihat jelas ya. Coba lihat ini dinding pembuluh darah. Nah, ini lihat penuh berisi eritrosit. Nah, ini juga yang menandakan adanya hiperemia. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Nanti Anda bisa cari sendiri. Oh, ini yang lebih mudah lagi nih. Tuh lihat, ada bentuknya. Ini ada endotelnya. Nah, ini eritrosit di dalamnya. Penuh sekali mengisi lumen ya. Atau di sini juga bisa. Ya. Oke, Anda lihat saja nih bagian-bagian seperti ini. Oke, itu kira-kira yang Anda bisa cari untuk hemoragi dan hiperemia. Kemudian saya akan masuk ke berikutnya ya, slide berikutnya, terutama yang berhubungan dengan kongesti. Oke, saya lanjutkan. Di depan Anda ini adalah preparat dari organ paru-paru. Ini adalah dari paru-paru anjing ya. Di sini ada beberapa perubahan paru anjing, kodenya ada di sini, namanya melanoma. Di sini ada beberapa perubahan yang bisa Anda cari di melanoma ini. Pertama adalah adanya pembendungan atau kongesti, kemudian adanya akumulasi cairan di dalam jaringan, kita sebut edema, dan berikutnya adalah adanya embolus atau emboli ya, adanya embolus atau emboli. Oke, kita lihat di satu preparat ini emboli tumor, edema, dan kongesti atau pembendungan. Oke, saya besarkan. Nah, di sini Anda bisa lihat. Nah, kongesti sering terjadi itu adalah proses hiperemia, kita sebut hiperemia pasif, terjadinya di dalam vena. Nah, di sini Anda bisa lihat nih, dindingnya tipis. Ya. Ini adalah vena. Ya, ini vena. Nah, di sini Anda bisa lihat, kalau saya besarkan saja, lihat, venanya penuh berisi eritrosit. Nah, ini yang menandakan adanya pembendungan. Ya, mudah dicari. Ya, silakan nanti Anda ambil fotonya. Kemudian, nah, di dalam vena ini Anda bisa lihat ada yang hitam-hitam. Ya, Anda lihat yang hitam, kecoklatan misalnya. Oke, saya besarkan. Nih, seperti ini nih. Lihat. Hitam kecoklatan. Nah, yang Anda lihat di sini ini adalah sebenarnya adalah sel-sel tumor. Ya, jadi emboli itu adalah benda asing yang mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, ini benda asingnya nih, kumpulan sel-sel tumor. Sel tumor dari mana? Sesuai nama preparatnya, nanti Anda akan belajar. Tumor dari sel-sel penghasil melanin yang kita sebut dengan melanoma. Nah, seperti ini. Ini ada di pembuluh darah besar, dan Anda bisa temukan juga di pembuluh darah yang lebih kecil. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Nah, ini Anda bisa lihat nih. Ini dinding pembuluh darah. Ya. Nah, ini sel-sel tumornya. Coklat. Ya. Kalau misalnya akumulasi melaninnya banyak, bisa kehitaman. Oke, kita lihat lagi. Nih, terutama bagian yang hitam dan coklat.
Nah, misalnya saya cat. Nah, lihat ini. Ini adalah kapiler kecil. Ini lihat ada endotelnya. Ini adalah sel tumor yang nempel di dinding kapilernya. Nah, ini yang menandakan adanya emboli. Anda bisa lihat baik pada pembuluh darah kecil embolinya maupun pembuluh darah yang besar. Ya, nanti silahkan dicari. Berikutnya, berikutnya ada kelainan di melanoma ini yang kita sebut dengan, sebentar saya kecilkan dulu. Edema. Nah, edemanya di sini seperti yang sudah dideskripsikan, itu ditemukan di dalam alveol paru-paru. Jadi kalau Anda belajar histologi dulu, alveol paru-paru kan harusnya kosong nih seperti ini. Tapi di sini Anda bisa lihat alveol paru-parunya berisi oleh material warnanya pink. Saya besarkan. 40 kali. Nah, di sini Anda bisa lihat ini alveol terisi oleh material yang pink. Material ini berasal dari protein, yaitu protein plasma. Isinya protein dari plasma, ya. Jadi ini cairan, ada protein dari darah yang masuk ke dalam alveol, masuk ke dalam jaringan, ya, melalui proses karena peningkatan tekanan hidrostatik, mungkin karena penyumbatan tumor, atau mungkin karena hipoproteinemia, akan membuat cairan plasma terdorong masuk ke dalam alveol. Seperti ini. Sangat banyak akan Anda temukan. Oh ya, satu lagi, ini nih. Ini adalah pembuluh darah, ya. Coba lihat, Anda lihat penuh berisi darah, dan ini menandakan kongesti terjadi di vena. Dan pada kasus ini kita tidak temukan peradangan di sekitarnya, ya. Sel-sel nekrosisnya tidak banyak, sel-sel leukositnya juga tidak banyak, ya. Jadi tidak ada peradangan di sini dan terjadinya di dalam vena. Itu kemungkinan mengindikasikan adanya pembentungan. Silahkan nanti Anda lihat baik itu di pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Jadi di preparat melanoma ada 3, ya. Saya ulangi lagi. Anda bisa temukan kongesti, kemudian adanya sel-sel tumor di dalam pembuluh darah yang kita sebut dengan emboli tumor, ya. Dan berikutnya Anda bisa temukan edema pulmonum, ya. Oke, mungkin itu untuk melanomanya di sini, ya, edema dan sebagainya. Saya akan masuk ke preparat berikutnya, terutama mengenai kongesti yang kita temukan di organ lain, ya, yaitu terutama di otak. Ini ada preparat kodenya filariasis, ya. Kita tidak bahas secara mendetail, tapi ini preparatnya adalah otak, ya. Otak ini ada edemanya, ada edema, ada juga kongestinya. Ini kita ambil dari daerah otak besar, ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ya. Ini bagian otak besar. Kita lihat dulu. Saya pakai pembesaran besar saja langsung, ya. Nah, yang Anda lihat nih, ini misalnya kita lihat daerah sini. Ini adalah pembuluh darah sebetulnya. Nih, ini pembuluh darah, ya. Nah, di sini lihat yang oranye ini adalah eritrosit yang mengisi penuh pembuluh darah. Nah, itu sebenarnya menandakan adanya kongesti. Tetapi yang menarik pada kasus ini adalah coba lihat rongga di sekitar pembuluh darahnya melebar. Nah, ini yang kita sebut namanya ruang perivaskular namanya. Peri itu di sekitar. Ini khas untuk otak, ya. Nah, di otak ini dia punya ruang perivaskular. Sebenarnya normalnya ruang perivaskular itu hampir tidak terlihat. Tetapi karena ada cairan plasma yang mengalir masuk ruang perivaskularnya jadi melebar, ya. Ini kita sebut dengan edema perivaskular di otak. Kita lihat lagi preparat lain. Nah, misalnya ini nih,
ini kongesti nih, dan Anda lihat ada rongganya ya. Nah, rongga ini terjadi akibat ada cairan edema yang masuk ke ruang perivaskular, khas untuk pembendungan dan edema di otak. Oke, itu mungkin preparatnya. Cuma mungkin Anda bertanya-tanya kenapa kok ada pembendungan sehingga akibatnya menyebabkan edema. Ini terjadi karena memang di preparat ini ya. Oke, karena di preparat ini ada sesuatu memang yang menyumbat pembuluh darah. Maaf. Oke, sorry. Oke, ini bentuk yang lain nih. Kongesti penuh berisi eritrosit dan ada edema perivaskular ya. Nah, kita lihat kongesti juga ya, bisa dikatakan banyak dari bagian di sini ya, di di sini itu ada kongestinya, ada pembendungannya dengan pelebaran pada ruang perivaskular. Penyebabnya apa? Kebetulan ini ada pembuluh darah ya yang ukurannya besar. Anda lihat nih, di sini ada seperti ini. Ini penyebab sebetulnya pembendungannya ya. Oke, nah yang Anda lihat di sini nih. Oke, saya rasa Anda kelihatan. Nah, ini adalah badan cacing. Ini cacing jantung di anjing. Nah, cacing ini bisa masuk ke pembuluh darah kecil dan kemudian menyebabkan pembendungan. Kebetulan kita bisa temukan cacingnya di yang kita sebut mikrofilaria dari cacing jantung anjing ini, yang ini larvanya ada di dalam pembuluh darah larvanya di dalam pembuluh darah di otak ya. Kita bisa temukan sih sebetulnya di pembuluh darah lain yang lebih kecil, tetapi ini tidak usah Anda cari, ini hanya sebagai informasi saja kenapa pembendungan dan edema terjadi ya, penyebabnya gara-gara ini. Oke, baik, mungkin itu dari saya mengenai kongesti dan edema ya untuk preparat otak. Saya lanjutkan berikutnya ke preparat berikutnya, fasiola. Baik, di depan Anda ini adalah preparat dari sapi ya, cuma fokusnya ini adalah ke suatu kelainan yang kita sebut dengan pembekuan di dalam pembuluh darah, kita sebut trombus ya. Memang preparat ini sebetulnya, nah ini adalah cacing hati di dalam pembuluh beduh. Kita tidak bahas itu, tapi yang kita bahas adalah Anda cari nanti bagian seperti ini. Saya taruh di tengah nih. Ingat, lihat bagian seperti ini. Saya besarkan. Nih, bagian seperti ini. Oke, sorry. Pakai pesan kecil dulu nih. Bagian yang ini ya, taruh di tengah. Tadi saya kurang taruh di tengah. Oke. Up. Sorry. Nanti Anda fokuskan di bagian ini ya. Oke, kalau saya lihat, nah seperti ini ya, bagian nanti difokuskan di sini. Saya besarkan. Oke, nah di sini Anda lihat nih, Anda tahu ini pembuluh darah, arteri ya. Arterinya coba lihat, sorry, kita pakai pesan kecil nih, arteri ini ya, ini normal saja arterinya ya. Lihat lumennya ada eritrositnya, ini lumennya juga ada eritrositnya, tetapi problemnya itu adalah di sini. Coba lihat, ini adalah dinding pembuluh darah. Nah, ini kebetulan pembuluh darah normal ya, walaupun dindingnya menebal, ada lumennya nih kelihatan. Nah, lihat ini adalah dinding pembuluh darah, dan di dalamnya yang ini adalah bekuan darah atau gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Nah, kalau kita besarkan trombus ini, lihat dia mengisi penuh lumen pembuluh darah ya. Kita besarkan, lihat isinya. Nih, isinya seperti ada serabut. Nah, serabut ini yang kita sebut dengan namanya serabut fibrin ya. Nah, ini serabut fibrin mengisi penuh ya. Bagian ini adalah bagian trombus.
Oke, kita lihat lagi bagian ini, coba kita lihat ya. Di sini kebetulan ada pembandingnya ya semuanya. Nah, lihat ini arteri, lihat ada lumennya, ini ada merah-merah eritrosit. Coba lihat ke sini, dinding ini dinding arterinya, ini adalah trombus ya. Oke, ini dinding arterinya nih, lihat ini ada trombusnya. Tapi memang trombus yang paling besar Anda temukan di sini ya. Oke, mungkin itu saja ya. Lihat struktur fibrinnya, yang coklat-coklat ini adalah pigmen hemosiderin ya. Jadi eritrosit yang menumpuk di bagian trombus ini difagosit oleh makrofag sehingga ada hemosiderinnya ya. Saya rasa kita sudah lihat sebelumnya waktu praktikum morfologi yang pertama di minggu kedua. Mungkin itu dari saya untuk preparat ini. Saya lanjut ke preparat berikutnya yang Anda bisa temukan, Anda bisa akses secara. Baik, ini preparat berikutnya adalah mengenai infark. Ada dua macam infark yang akut. Kita sebut di sini ada preparat namanya recent myocardial infarction. Recent itu artinya baru terjadi ya, itu akut. Nah, ini adalah jantung. Nah, fokus Anda adalah di bagian ini. Coba Anda lihat bagian ini yang warnanya lebih pudar ya. Ini Anda bisa besarkan dengan mengklik di sini, atau Anda bisa scroll bisa Anda scroll mouse Anda. Kemudian di sini nih ada magnify namanya, enter full view, Anda klik. Nah, di sini kita bisa lihat. Saya scroll karena ini internet ya. Di sini Anda bisa lihat nih. Ini adalah, oke, sebentar kita tunggu dulu. Ini adalah serabut otot jantung yang normal ya. Saya besarin lagi. Ini serabut otot jantung yang normal. Oke, dia perlu waktu nih karena memang internet saya mungkin kurang begitu baik ya. Nanti Anda bisa connect wifi ya. Nah, ini bagian ini adalah bagian yang mengalami nekrosis, dan kalau Anda lihat pakai pembesaran kecil, nekrosisnya luas sekali. Nah, nekrosis yang luas ini terjadi akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah ya. Jadi Anda bisa temukan nanti pakai pembesaran besar ya. Anda scroll semaksimalnya Anda bisa ya. Oke, Anda bisa scroll semaksimalnya Anda bisa. Nanti untuk fotonya Anda bisa pakai print screen, dia tidak punya menu foto di sini. Nah, Anda akan lihat bagian-bagian dengan lihat pignosis seperti ini ya. Ini yang mencirikan adanya jaringan nekrosis ya. Nekrosis yang meluas terjadi akibat hilangnya atau menurunnya aliran darah ke daerah ini ke daerah jantung, biasanya karena ada penyumbatan di pembuluh darah. Oke, ini untuk yang preparat infark akut. Nah, berikutnya adalah infark kronis. Nah, infark kronis sebetulnya Anda bisa kenali mirip-mirip nih. Anda lihat, saya besarkan, Anda lihat bagian yang warnanya berbeda ya. Oke, saya besarin ya. Warnanya berbeda. Ini adalah serabut otot jantungnya. Warnanya berbeda. Nah, coba Anda lihat di sini. Yang warna berbeda ini otot jantung yang normal. Nah, coba lihat ini. Anda lihat serabut ya, tapi lebih kompak dibandingkan yang preparat sebelumnya ya. Oke, saya besarin aja. Oke. Nah, oke. Nah, ini nih. Tuh yang warnanya lebih. Nah, ini kalau Anda lihat bagian ini meluas ya. Saya besarin. Ini adalah serabut otot jantung yang normalnya. Nah, ini lihat berserabut kompak sekali nih
Ya, kompak maksudnya kompak tuh rapat ya. Nah, ini sebenarnya adalah jaringan ikat. Jadi gambarannya mungkin dari pembesaran kecil mirip, dia kurang menyerap zat warna, tetapi perbedaannya adalah pada yang akut dia masih ada sel nekrosis dan lebih longgar ya. Tapi di sini dia lebih rapat karena sudah terbentuknya jaringan ikat atau jaringan parut. Salah satu ciri berikutnya adalah jaringan parutnya ini dari protein yang kita sebut kolagen ya, itu padat sekali. Dan Anda lihat nih selnya memanjang seperti ini, bukan pignosis. Sel yang memanjang ini adalah sel-sel jaringan ikat yang kita sebut sel-sel fibroblas. Nah, silahkan Anda nanti dokumentasikan ya, kasih panah dan buat laporan seperti sebelumnya, dan laporannya Anda submit ke link yang ada di class.ipb.ac.id. Mungkin itu dari saya. Nanti Anda bisa silakan tanyakan kepada dosen yang di dalam ruang praktikum atau tanyakan kepada saya. Terima kasih, selamat praktikum, good luck untuk semuanya.